Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ii. Nah, kita tuh udah di Indonesia. Kemarin tuh kita udah silaturahmi sama keluarga-keluarga di Indonesia, tapi masih ada beberapa lagi yang katanya mau pingin mau ke sini juga. Nah, kemarin tuh kita baca-baca komen-komen, terus ada yang DM juga tanya waktu di imigrasi itu, waktu ke Malaysia ditanya-tanya apa aja. Jadi mereka pengen tahu yang terbarunya tuh gimana, ceritain dong waktu di imigrasi gitu. Jadi kita buatin videonya aja biar lebih jelas, ya nggak? Jadi waktu kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya, karena kita tinggalnya di Jakarta tuh deket aja. Terus kita tuh di situ kebetulan kita pakai autogate ya. Itu biasanya kan pakai imigrasi. Biasanya tanya, tapi sekarang cuman dipakai autogate doang. Jadi cuma di-scan aja paspornya pas mau berangkat. Jadi kita nggak ditanya-tanya. Waktu dulu kan ditanya-tanya berapa hari dan ini itu gitu ya. Nah, itu nggak ditanya. Nah, pas masuk ke Malaysia di bandara KLIA baru ditanya-tanya baru ditanya-tanya. Kita tuh pertama tuh kita masuk, terus kita ditanya MDAC. Ya, Mama salah isi MDAC. Ternyata padahal saya udah sering bolak-balik, ternyata saya salah isi MDAC. Pas ditanya udah isi MDAC? Sudah. Pas dicek nggak ada, belum kok. Saya udah isi, coba lihat di emailnya macam mana. Pas lihat bukan yang ini katanya gitu. Tapi tenang aja, kita di sana bisa isi dekat, gak terlalu jauh dari imigrasinya. Kita keluar situ langsung ada pas di situ ada bisa pakai HP misalnya itu karena ada wifi ya, ada wifi bandara. Terus bisa juga pakai komputer di situ. Kita sih lebih enak pakai komputer di situ ya, karena HP-nya juga lowbat. HP kakak itu lowbat, HP saya pun lowbat. Nah, jadi yang pertama teman-teman jangan lupa isi MDAC ya, biar gampang, biar nggak ketunda-tunda masuknya. Nah, terus kita udah selesai isi terus kita ke tempat imigrasinya. Balik lagi. Kita ditanya-tanya gitu. Mbah Uti sendiri, Kakak Ipi sendiri, Mama sendiri. Kita boleh bareng-bareng. Kalau saya dengan adik, sebab adik masih bawah umur ya, masih kecil gitu. Yang ini yang lain sendiri-sendiri, tak boleh bareng. Paling kita sama-sama ya, enakan bareng, tapi ternyata satu-satu. Mungkin karena itu udah besar ya, dulu masih kecil jadi masih ikut Mama. Jadi kita boleh, Ipi sekarang udah tanya-tanya sendiri. Kemarin Ipi ditanya-tanya kayak buat apa kesini, pas lihat lamanya gitu kan. Ya karena kita ditanya berapa lama ya, mau liburan kan, ditanya mau apa, mau liburan. Pas lihat berapa lama, 21 hari ya. Pas 21 hari lamanya gitu. Karena 21 hari. Terus jadi ditanya lagi mau ke siapa, tempat tinggalnya di mana, udah terus ada tiket pulang. Jadi kita harus ditunjukin tuh tiket pulangnya. Terus karena saya bilang ada suami di Malaysia gitu, mau ke rumah husband di Malaysia, terus mau beraya di sana, jadi harus tunjuk surat nikah. Waktu itu juga iya, dulu pun iya, tapi saya tak bawa, jadi saya tunjuk foto keluarga aja. Nah, karena udah sering ditanya begitu, jadi saya bawa surat nikah, jadi dikasih tunjuk gitu. Nah, jadi itu aja, nggak ditanya yang lain-lain ya, maksudnya kayak bawa uang berapa, enggak, itu nggak ditanya. Tapi cuma ditanya mau tinggalnya ntar di mana, terus ada siapa di sana, terus nanti ditanya kayak ada tiket pulangnya enggak? Nah, kalau itu ada harus tunjukin. Harus ada ya. Jadi itu bakalan lebih mudah, harus ada tiket pulangnya, apalagi kalau lama macam kita nih gitu. Terus harus tempat tinggal harus jelas. Tempat tinggal ada rumah kan, hotel, homestay, harus ada tiket bookingnya gitu loh. Dikasih tahu alamatnya di mana. Terus kalau masalah koper ditimbang. Kita naik AirAsia ya, dari sini kita ditimbang pas di Bandara Soekarno-Hatta. Kita balik lagi ceritanya, itu ditimbang. Sekarang timbangnya itu 2 kali ya, udah ditimbang di sini, terus ditimbang lagi di tempat pas mau masuk itu. Jadi itu tuh bagasinya kita nggak beli bagasi ya, kebetulan bolak-balik kita nggak beli. Kalau dulu kita beli 20 kilo, ini kita enggak, jadi bagasi kabin aja. Jadi maksimal itu cuma boleh 7 kilo, nggak boleh lebih.
koper IP lolos, koper sulanya lolos, koper saya kelebihan sedikit, jadi mesti dikeluarin. Nah, pas dari Malaysia ke Indonesia pun sama. Kemarin ada yang tanya kalau barangnya itu ditimbang yang koper 7 kilonya, kalau lebih gimana caranya bawanya gitu. Nah, kalau lebih pakai aja. Ya, kalau lebih, kalau itu baju bisa dipakai double lah ya. Nah, terus waktu pulang dari Malaysia, dari bandara Malaysia mau ke Indonesia nih, jadi di KLIA itu juga ditimbang. Jadi kalian cuma boleh bawa 2 bag. 2 bag itu maksudnya kalau udah 1 koper ya 1 bag lagi. Mau bentuk bag apapun itu bakal dihitung 2. Tas lempang kecil kalau besar tapi itu udah dihitung 2 udah dihitung 2 satu, karena kita udah bawa masing-masing 1 koper. Terus kalian mau bawa tas HP kah, tas apa, itu bakal dihitung 2. Makanya sekalian aja bawa tas yang agak gede dikit, bukan gede ya, agak gede dikit, jangan tas yang emang cuman buat dompet. Nah kan sayang kan, tas yang gendong kecil lah macam tas IP tuh tak apa bisa. Yang kemarin ada video IP yang jalan-jalan di mall. Nah tas segitu tuh muat kan, baju 5 atau 6 biji dilipet-lipet kan masih muat. Nah gitu, jadi caranya biar bisa bawa misalnya kopernya 7 kilo dan di situ bisa diisi lagi. Nah gitu. Nah pas dari bandara Malaysia ke sini itu kita juga ada barang-barang yang nggak bisa dibawa ya karena kelebihan muatan. Jadi untung husband saya udah tahu, jadi nungguin nanti takutnya ada barang yang nggak bisa dibawa, maksudnya kebanyakan muatan itu pun udah dikurang-kurangin, masih tetap lebih, jadi akhirnya ya udah dibawa pulang sama ayahnya, anak-anak dibawa pulang. Nanti kan husband mau datang ya nanti dibawain oleh-oleh yang ditinggal, ada baju yang ditinggal. Kalau baju nggak apa-apa lah ya, karena di rumah juga sana rumah, di sini rumah disimpan. Tapi kan barang-barang yang pengen buat oleh-oleh itu kan kadang-kadang ya mau dimakan jadi dibawa balik lagi deh ke rumah yang di Malaysia gitu guys. Jadi kalau baju kalian bisa pakai double lah ya gitu. Kalau barang-barang itu ya kalian harus ada orang yang nanti lebihnya tuh bisa dibawa pulang. Kalau nggak gitu nanti mesti ditinggal kan di situ tuh, juga jadinya sayang. Nah terus lagi kita tuh jangan bawa barang-barang yang misalnya dilarang, itu nanti bakal pas dia jadi diperiksa gitu ya. Jadi jangan bawa barang-barang yang dilarang lah. Teman-teman boleh searching di Google barang-barang yang nggak boleh ada di kabin ya. Barang-barang ya ada nanti deh ya, diperiksa, nanti disuruh dibuka, dibuang juga di sana. Iya, bisa dibuang atau bisa kena denda, atau pokoknya ya jangan bawa barang-barang yang dilarang. Teman-teman boleh di Google aja deh ya, barang-barang yang dilarang di koper kabin tuh apa aja. Nah itu kalian teman-teman jangan dimasukin ya, nanti jadi lama. nanti jadi masuknya susah, nanti ditanya-tanya lagi. Iya, nanti ditanya lagi. Kalau cuma ditanya-tanya, nah kalau kena denda, jangan sampai deh ya teman-teman. Nah jadi gitu aja sih, kita nggak ditanya uang bawa berapa, kebetulan enggak ya, kebetulan nggak ditanya. Dan kemarin pun tanyanya nggak terlalu lama ya, kita lama gara-gara MDAC aja karena salah. MDAC-nya salah, saya salah isi, baru udah sering bolak-balik selalu isi betul, tapi kali ini saya salah. Nah itu aja sih. Nah barang-barang yang dibawa ya gitu, kalau hanya koper kabin ya 7 kilo, tapi boleh bawa bag 1 lagi, jadi agak yang agak gede aja bagnya, jangan yang tas dompet atau tas yang cuma bisa buat isi HP, uang gitu. Jadi agak besar. Pokoknya kalau nanti kalian bawa tas udah gendong, udah bawa koper, terus bawa tas HP atau dompet, itu 3 hitungnya, tak boleh 2 bag saja. Nah gitu waktu di bandara Malaysia ya, mau ke Indonesia tuh gitu, di situ ketat, nggak boleh, harus 2 saja. 2 aja, karena kalau pas diberarti nggak 2 bag aja, langsung pinggir. Iya, 2 bag aja gitu. Terus kalau ditimbang, kita 7 kilonya pun tak 7 kilo pas ya, lebih dikit boleh lah ya, lebih dikit. Jangan sampai 7,5 kilo lebih. Jangan 7,5 lebih nggak boleh. Ya, kalau misalnya 7,6, 7,8 tuh nggak boleh ya. Kalau 7,4 masih boleh lewat gitu. Jadi gitu. Kalau udah lebih di atas 5 itu udah nggak bisa, harus dipindah. Nah, jadi cuman itu aja ya, yang terbarunya dari pengalaman kita tuh ya itu saja gitu. Karena ada yang tanya gimana Bun kalau cuma bawa nggak beli
nggak beli bagasi, cuma koper kabin. Gimana caranya bawanya biar bisa bawa oleh-oleh, ya paling kayak gitu guys. Itu yang bisa misalnya pakai 2 baju, boleh pakai 2 baju lah ya, misalnya yang tipis-tipis, atau misalnya udah pakai baju dalam gini terus dilapis. Jadi kan kemarin pakai baju ini tebal, jadi ini pakai. Karena kalau ditaruh di koper nanti hitungannya bakal berat gitu. Jadi dipilah-pilah yang mana. Nah pokoknya 2 bagnya jangan yang kecil gitu, maksudnya bukan yang kecil banget, yang sedang aja. Sedang. Jangan ransel besar juga, nanti ditimbang, dimarahin jadi 14 kilo gitu. Soalnya kalau kita nggak beli bagasi terus terpaksa beli bagasi di situ, itu mahal, lebih mahal dari kalau kita beli dulu sebelumnya gitu. Takutnya kan gitu kan. Nah jadi itu saja pengalaman kita terakhir kemarin banget ya, kita ke Malaysia. Ada yang minta ceritain gitu karena temen ada yang mau jalan-jalan ke Malaysia mungkin, jadi dia tanya-tanya gitu guys. jadi itu aja. Jadi itu aja ya. Jadi siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Malaysia. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.